Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Minggu, tanggal 19 April 2020, kita akan melaksanakan ibadah. Sebelum kita menerima pautum dan salam yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuyus, kita menyanyi bersama dari PKJ nomor 2, Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama awali ibadah kita saat ini dengan boleh menerima pautum dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Amin. Setelah kita menjalani hidup dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa kita dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita bersama-sama. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah pada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kita sambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian. 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 Kepadamu puji-pujian.
Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dengan perikop bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di batinku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dari pialaku. Engkau mendirikan yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, Allahku pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Allah bersabda, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuyus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya percaya dan mengimani bersama-sama bahwa saat ini kita dalam keadaan yang luar biasa sehat. Kita semua kuat dan kita bersama-sama tetap dalam pengharapan bahwa Tuhan setia menjaga dan memelihara kita sekalipun keadaan kita saat ini sungguh teramat sulit. Tapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih dan pengasihannya menolong kita kini dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan, di mana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini, boleh bersama-sama dengan saya dalam ibadah saat ini kita bersama membaca bagian firman Tuhan dan kita bersama merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Kita berdoa.
Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih. Engkau setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bahkan sampai dengan saat ini, kebaikan dan kemurahan Tuhan tidak pernah terbatas. Kami ditutup bungkus oleh Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga sampai dengan saat ini kami tetap sehat dan kuat. Kami tetap menunaikan tugas tanggung jawab kami, usaha dan pekerjaan bahkan pelayanan kami. Dan bersama dengan itu kami pun boleh mengerjakan, melakukan tugas tanggung jawab kami dengan bijaksana, taat kepada Tuhan. Kami sadari bersama bahwa itu bukan karena kekuatan, kegagahan dan kemampuan kami. Melainkan itu semua datangnya daripada Tuhan. Engkau yang memberikan kami bersama-sama yang terbaik. Maka kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Dengan bersama-sama saat ini, dalam ibadah minggu pagi kami saat ini Tuhan. Kami bersama-sama beribadah, bersekutu memuji nama Tuhan, dan saat ini pun kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh bersama-sama ambil bagian dalam firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Engkau yang berkuasa atas hati dan pikiran kami. Engkau juga yang berkuasa atas mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami bersama-sama. Dengan demikian firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Kami alaskan kebenaran firman Tuhan. Amin. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-12 dengan perikop pengharapan, iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Itu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia, setiap kita, tanpa terkecuali pasti merindukan dan menginginkan kehidupan kita dalam kebahagiaan. Kita pasti merindukan dan menginginkan kehidupan kita berada di zona yang nyaman, tanpa ditakuti oleh sesuatu yang menakutkan hati, pikiran, dan hidup kita. Bahkan kita pun menginginkan keselamatan yang datangnya daripada Allah. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, ada banyak yang dilakukan oleh kita supaya beroleh kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, terus berada di zona yang nyaman. Bahkan ada banyak cara manusia supaya ia beroleh keselamatan. Banyak cara. Di antaranya adalah dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidupnya. Misalnya rajin beribadah, rutin memberikan persembahan, melakukan hal-hal baik lainnya dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Allah ternyata tidak cukup. Tidak cukup hanya rajin beribadah, tidak cukup hanya rajin mempersembahkan persembahan atau melakukan hal-hal baik lainnya. Ternyata untuk bisa memperoleh hal-hal yang diinginkan yang baik dalam hidup kita, bahkan keselamatan itu sendiri, menurut 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-13 dalam firman Tuhan kita hari ini, yang tadi sudah kita baca bersama-sama, bahwa dalam hidup ini, dalam hidup manusia, dalam hidup kita, kita harus memiliki pengharapan, iman dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mengapa harus demikian? Mengapa sepertinya harus ada syarat supaya kita beroleh sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan dalam hidup dan kehidupan ini? Yang pertama adalah bahwa pengharapan memampukan kita untuk melihat ke depan akan janji-janji Allah. Sekalipun rasanya untuk mencapai itu sangat sulit, untuk meraih itu sangat berat, untuk memiliki itu sangatlah rumit. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Namun dengan pengharapan ini membawa dan mengajak kita untuk semangat. Jikalau hari ini kita gagal, masih ada hari esok untuk melakukannya kembali. Harus ada ketekunan, harus ada semangat yang luar biasa. Supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan di tengah-tengah keberadaan dan perjuangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, iman mendasarkan diri kita, meyakinkan kita bahwa penebusan Tuhan bagi umatnya di kayu salib dan kebangkitannya dari maut tidaklah sia-sia. Saya selalu katakan jikalau Yesus hanya lahir saja tanpa adanya kematian dan kebangkitannya, maka sia-sialah itu. Sama halnya dengan kita, jikalau hanya lahir menjadi orang Kristen saja tetapi hidup dan kehidupan kita tidak menunjukkan kekristenan yang seutuhnya, maka sia-sialah itu. Dituntut kita untuk terus memiliki iman yang teguh, sehingga kita tetap yakin, kita tetap percaya Yesus mati di kayu salib dan ia bangkit dari maut bukanlah sesuatu yang sia-sia. Itu semua untuk saudara dan saya. Bagian yang ketiga adalah iman, kasih. Kasih itu merupakan respon kita. Karena kita sudah memiliki pengharapan. Karena kita sudah memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan.
Bagaimana kasih itu bisa terlihat, bagaimana kasih itu bisa terwujud, bagaimana kasih itu bisa dirasakan, dimiliki, dirasakan oleh setiap orang. Tidak hanya kita yang merasakannya, tidak hanya kita yang memilikinya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kasih itu dapat terwujud melalui tindakan hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak banyak menyinggung tentang apa yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Karena masing-masing kita sudah mengetahui itu. Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang berbicara tentang apa yang saat ini menjadi kesulitan kita bersama-sama. Mari dengan hal-hal yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai bentuk respon aplikasi kita karena kita memiliki pengharapan dan iman. Maka kita mau tunjukkan kasih itu yang seutuhnya bagaimana. Ada banyak cara Bapak Ibu Saudara. Mungkin salah satu di antaranya kita mau mendukung setiap orang saat ini dalam doa. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang dalam kesulitan, karena mereka harus berhenti bekerja untuk sementara waktu. Orang-orang yang saat ini sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan mengeluh kalau kita harus lama berdiam diri di dalam rumah. Jangan bosan, jangan jenuh hanya karena kita berada di dalam rumah. Kita tidak pernah tahu bagaimana rindunya orang-orang yang saat ini ada di rumah sakit. Betapa rindunya mereka akan kehangatan dan kenyamanan tinggal di dalam rumah mereka. Tetapi mereka harus berada di rumah sakit saat ini. Nah, kita perlu dukung mereka dalam doa. Kita perlu kuatkan mereka dalam doa kita juga. Bahwa memang hal seperti ini tidak mudah. Hal seperti ini sangat sulit. Tetapi jikalau kita dalam satu hati, dalam satu pikiran bergandengan tangan, mau menunjukkan kasih kita bersama-sama, maka yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Yang tadinya berat akan menjadi ringan. Karena bersama-sama kita berpegangan tangan untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memberikan ketiga hal ini, yaitu pengharapan, iman, dan kasih ini, adalah untuk mengikat kita dalam kasih-Nya. Dengan demikian kita dapat mengerti jalan Tuhan. Dengan demikian kita dapat mengerti pimpinan dan rahmat Tuhan. Kita pun dapat mengerti rencana dan kehendak Tuhan di balik apa yang saat ini kita rasakan dan kita alami. Kita pun semakin mengalami dan merasakan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita pun semakin mengalami, merasakan kuasa daripada Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Dengan pengharapan, iman, dan kasih ini kita semakin mengerti. Kita semakin memahami dan kita semakin merasakan bahwa ternyata kasih dan pengasihan Tuhan tidak terbatas bagi siapa saja. Tidak hanya untuk saya sendiri tetapi juga untuk Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita alami dan rasakan saat ini adalah hal yang sangat tidak mudah. Tugas kita adalah berusaha mematuhi apa yang menjadi perintah dan anjuran daripada pemerintah bagi kita bersama. Kita pun tidak berputus asa terhadap apa yang kita alami saat ini. Dan bagian Tuhan adalah Ia menghargai setiap perjuangan kita. Sesuai dengan cara dan waktu Tuhan, Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa.
Bersama doa ini kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau berkenan memperdengarkan bagian firman-Mu bagi kami bersama-sama. Di mana di dalam bagian firman Tuhan ini bersama-sama kami diingatkan. Oh, dalam hidup ini kami tidak mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Melainkan dengan pengharapan iman dan kasih yang datang daripada Tuhanlah, yang memampukan kami untuk memahami dan mengerti akan jalan Tuhan, akan rencana Tuhan. Kami juga semakin merasakan dan mengalami kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami juga semakin merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Pengasih atas bagian firman-Mu. Materaikanlah itu di dalam loh hati dan pikiran kami, agar dengan demikian firman Tuhan boleh hidup di dalam kehidupan kami. Kami pun boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah perjuangan kehidupan kami. Sekalipun kehidupan kami saat ini tidaklah mudah, ada banyak ketakutan dan kekhawatiran yang kami rasakan. Namun bersama dengan itu kami percaya dan mengimani bahwa pertolongan campur tangan Tuhan tidak pernah terlambat atas kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang menguasai hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus Tuhanlah yang menutup bungkus kami. Sehingga kemana saja kami pergi dan apapun yang kami lakukan, kami percaya kami disertai dan dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Namun bersama juga dengan itu berikanlah kami hikmat dan rahmat, agar dalam menjalani kehidupan ini Tuhan kami diberikan akal, budi, hikmat, kepandaian. Bersama dengan itu kami boleh dan tetap melakukan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Izinkanlah saat ini kami menyerahkan dan menaikkan rangkaian doa syafaat kami saat ini. Dan dalam syafaat ini kami menyerahkan secara khusus bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat terpelosoknya. Tuhan melawat, Tuhan memampukan mereka, agar mereka boleh bekerja, memutuskan setiap hal yang terbaik bagi kami bersama-sama. Dengan demikian, apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kami selama ini, dibebas lepaskanlah daripada kami bersama-sama. Melewati para pemimpin kami yang penuh dengan kebijaksanaan, akal budi hikmat, kemampuan kepandaian yang datangnya daripada Tuhan. Izinkanlah saat ini juga kami menyerahkan orang tua kami. Orang tua kami yang jauh maupun dekat daripada kami. Orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Yang menghadirkan kedamaian, kebahagiaan, ketenteraman, bahkan yang terbaik bagi kami bersama-sama. Diberkatilah orang tua kami, janda duda, saudara-saudara kami anak-anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh dan fisik mereka dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Saudara-saudara kami yang saat ini dalam kebingungan mencari pekerjaan, menanti pekerjaan, menanti janji-janji Tuhan, menanti rencana-rencana dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, saudara-saudara kami yang ada di pinggir jalan, pengamen, pemulung, pengemis, mari Bapa kiranya Engkau berkenan menolong, memimpin dan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami dalam keadaan sakit,
Tuhan kiranya berkenan memberkati tim medis, dokter dan perawat, keluarga yang mendampingi, makanan dan minuman obat-obatan. Tuhan juga kiranya berkenan memberkati metode pengobatan secara alternatif yang tidak bertentangan di hadapan Tuhan. Agar kiranya melewati itu semua, saudara-saudara kami dalam keadaan sakit boleh dipulihkan, disembuhkan, disehatkan kembali. Sehingga mereka boleh menunaikan tugas, tanggung jawab, usaha dan pekerjaan pelayanan mereka dengan baik, bijaksana, dan tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Allah dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan gereja Tuhan yang boleh ada di mana-mana tempat. Teristimewa izinkanlah kami menyerahkan gereja Kalimantan Evangelis yang sangat kami cintai ini. Kami juga menyerahkan setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan. Mulai dari pendeta, penatua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, para pikaris, para penginjil, atau siapa saja kami Tuhan yang saat ini boleh ambil bagian dalam pelayanan, diberkatilah oleh Tuhan. Anugerahkanlah kami bersama-sama kesehatan dan kekuatan, pengharapan, penghiburan, keselamatan, dan kebahagiaan. Diberkatilah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Diberkatilah pelayanan kami sebagai wujud cinta kasih hormat kami kepada Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, diberkatilah juga Resort GKI Palangkaraya Hulu dalam tugas, misi, dan visi program kami bersama-sama. Diberkatilah juga sidang Jemaat Tuhan yang ada di dalam kawasan Resort GKI Palangkaraya Hulu. Teristimewa Jemaat Tuhan, Jemaat GKI Victoria. Teristimewa yang saat ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah di pagi hari ini. Baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang saat ini bersama-sama dalam rumah Tuhan di dalam gereja ini. Diberkatilah kami bersama-sama ya Tuhan. Anugerahkanlah kami yang terbaik. Nyatakanlah kasih dan pengasihan-Mu bagi kami bersama-sama. Kami menyerahkan kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak, cucu dan menantu kami. Kami menyerahkan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka. Anak-anak kami yang dalam perjuangan untuk boleh menyelesaikan pendidikan mereka. Dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak kami yang dalam perjuangan menyelesaikan karya tulisan akhir mereka. Engkau pun menyatakan anugerah dan cinta kasih-Mu dengan memberikan mereka hikmat dan rahmat, kepintaran dan kecerdasan. Engkau juga berkenan memberikan mereka semangat untuk boleh menyelesaikan tulisan akhir mereka dengan baik. Dengan demikian mereka boleh menyelesaikan tulisan mereka dengan baik. Mereka pun boleh bertanggung jawab dalam tulisan mereka. Dan kami percaya dunia pekerjaan saat ini menanti mereka. Menurut disiplin ilmu mereka akan bekerja, berusaha dan berkarya melakukan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik dalam tuntunan cinta kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih Allah dalam Yesus Kristus, sidang Jemaat Tuhan yang berulang tahun baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di minggu ini, pada bulan dan tahun ini. Kami serahkan juga seutuhnya hidup dan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan. Kami percaya dengan bertambahnya usia, maka bertambah pula lah berkat-berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Bahkan segala yang terbaik tidak pernah berkesudahan, Tuhan anugerahkan dan Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Allah dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Inilah pujian dan penyembahan kami bersama-sama saat ini. Kami percaya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa setiap pujian dan penyembahan kami saat ini boleh seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan, seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang setia, yang baik, yang kasih dan pengasihannya tidak pernah terbatas dalam hidup dan kehidupan kami manusia, yang senantiasa juga memberikan kami yang terbaik.
Inilah rangkaian doa syukur terima kasih kami, penyerahan kami, rangkaian doa syafaat kami. Yang boleh kami naikkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita bersama untuk mempersembahkan persembahan syukur. Namun sebelumnya akan saya bacakan nas pengantar persembahan syukur yang diambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang maha baik, dan sungguh teramat sangat baik. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau pun memperhatikan kehidupan kami. Melewati usaha dan pekerjaan kami mendapat berkat daripada-Mu. Dan sertanya kami pun setia dan taat kepada-Mu. Maka oleh sebab itu, kami pun menyerahkan persembahan syukur kami sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan kami kepada-Mu. Bersama dengan barang duniawi ini Tuhan, kami pun menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai kami menjadi rekan sekerja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kepada Yesus Tuhanku,
Marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dan yang senantiasa mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap kuatkan iman, pengharapan, dan kasih kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya di mana saja kita berada, kita dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Di mana saja kita beribadah, maka ibadah kita pun dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersama-sama akhiri ibadah kita menerima berkat daripada Tuhan. Dalam berkat Tuhan ini nantinya bersama-sama kita akhiri dengan menyanyi Amin 3 kali. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk boleh berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran kita bersama kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat, silakan duduk. Ibadah kita telah selesai dan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuyus yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada pemain musik dan kru yang sudah bekerja untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalamku, kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku, kasih-Mu kepadaku.